berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Di tengah kemelut rumah tangga yang bergulir hingga ke sidang perceraian, Kalina Oktarani juga harus mempersiapkan diri menghadapi kasus dengan salah satu biro perjalanan haji dan umroh yang melaporkannya ke polisi pada bulan Mei 2017 lalu atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Dan untuk melengkapi berkas perkara, kemarin Lasti pihak travel kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk meninjau perkembangan pemeriksaan saksi lainnya yang ditambahkan sebagai pelengkap. Lalu seperti apa bantahan pihak travel atas kabar miring terkait penelantaran Kalina Oktarani saat menggunakan jasa travel tersebut? Saya udah di BAP, sudah lama di BAP. Nah sekarang waktu itu sudah beberapa saksi dan ini ada tambahan saksi lagi. Ketika penambahan saksi artinya Ibu Lasti sendiri ingin menyakitkan banget. Wah banyak banget ya, banyak banget. Dibilang diterlantarkan, dibilang tempatnya nggak bagus, kemudian dibilang saya memfitnah dia dan segala macam, banyak sekali, banyak. Tapi lebih menyoroti yang memfitnah tentunya ya. Ya seolah-olah Ibu Lasti ini memfitnah KL. Saya kurang tahu ya diterlantarkannya di mana. Memang 6 hari di KL karena memang ada kemunduran soal visa. Dan waktu itu ada weekend, jadi otomatis kan kantor kedutaan tutup. Jadi terhitung memang 6 hari gitu loh. Nah kemudian di KL juga saya siapkan hotel, saya siapkan city tour, saya siapkan penginapan yang baik dan sangat layak. Ya, pernah umroh tapi waktu umroh sama saya masih belum suami istri ya, belum suami istri. Artinya dia di sana. Setelah lebih dari 1 dekade menanti, penyanyi Siti Nurhaliza kini tengah berbahagia jelang proses persalinan anak pertamanya dengan Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa. Dan kebahagiaan ini pula yang dirasakan oleh keluarga, para sahabat dan orang-orang terdekatnya. Maka tak heran Siti Nurhaliza mendapat banyak kado untuk calon si buah hati. Dan salah satunya adalah tempat tidur berbentuk lucu yang diterima dengan penuh kebahagiaan oleh Siti Nurhaliza. Alat cerminnya. Thank you so much. Hadiah dari Ruffles and Bloomers. Thank you Farah, thank you so much. Sangat-sangat cantik. Saat Siti Nurhaliza masih menanti proses persalinan, Uki personil band Noah bisa bernafas lega setelah sang istri Meta Yunatria melahirkan anak kedua mereka. Kebahagiaan Uki dan Meta atas kehadiran bayi laki-laki mereka pada Kamis malam lalu juga diabadikan Gracia Indri yang tengah berpolemik dengan David Noah di akun sosial media miliknya. Sementara itu, Kartika Putri yang kini telah berhijrah dan menggunakan hijab mengalami musibah. Mobil yang dikendarainya menabrak mobil lain yang membuat bagian depan mobilnya terlihat rusak dan penyok. Meski tak mengalami luka, tapi Kartika Putri mengaku bersyukur karena peristiwa kecelakaan yang terjadi kemarin itu mengingatkannya untuk tidak lalai saat membawa kendaraan. Hal ini dirasa wajar ketika musibah itu terjadi saat Kartika Putri tengah fokus membuang sampah ke box sampah di dalam mobilnya. Pengalaman tidak mengenakan tapi memberi banyak pelajaran tersebut dibagikan Kartika Putri di akun sosial media miliknya. Perjalanan asmara Nikita Mirzani dan Dipo Latif terus melaju ke arah yang lebih serius lagi. Meski keduanya kerap dikabarkan telah menikah, tapi Nikita Mirzani selalu mencoba menutupi dengan berbagai candaannya. Tapi bukan berarti Nikita serius. Buktinya, ia dan sang kekasih akan menjalani ibadah umroh bersama. Secara tegas pula, Nikita yang akan bertolak ke Tanah Suci untuk ketiga kalinya itu berharap Dipo Latif sebagai pasangan dunia dan akhirat. Lalu, benarkah selain umroh, Nikita Mirzani juga akan melangsungkan pernikahan di Mekah? Maunya Niki mengenal dia di rumah Tuhan, karena kalau di situ kan pasti kan maunya semua ibadah aja kan, pasti kan di situ bisa lebih karena kalau umroh kita harus melepaskan apapun yang ada di dunia, berarti kita harus pasang, dan dia juga pun begitu, jadi Niki bisa lebih tahu, lebih paham. Pokoknya Niki kalau kabar bahagia pasti Niki umumkan lah, nanti juga insya Allah tahun depan
dikasih tahu kapan, gimana. Pastilah, insya Allah dikasih tahu. Dia adalah salah satu-satunya laki-laki yang ada di hati Niki untuk sekarang dan untuk selamanya. Dengan kondisi perut yang kian membesar, tak serta-merta menghalangi pedangdut Melinda untuk turun langsung ke dapur. Bukan makanan mahal, Melinda justru ngidam sayur asem, ikan asin, dan sambal kencur. Lalu seperti apa aksi Melinda saat mengulek sambal, hingga menyuruh sang suami mencicipi sambal hasil ulekan sendiri? Assalamualaikum pemirsa. Nah nih, karena suami saya hobinya makan sambal, jadi saya ngoprak-ngaprik dapurnya empok ini nih, nggak tahu dapurnya rumah makan apa nih Pak namanya? Betawi. Jadi saya mau ngerecokin dapur, Aye mau bikin sambal. Udah itu aja. Aye keringetan nih, masa Allah. Udah nih, udah jadi Bu. Cobain. Enak bener, yakin? Mantap. Langsung juga sayang, cobain. Cobain sambal aku. Manis, rasa sambal. Kembali melakoni tokoh yang menyebalkan dalam film The Perfect Husband. Benarkah Maxime Bauthier juga dikira banyak orang menyebalkan dalam keseharian? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.